Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa qidha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, boleh tutup itu pintu sampai biar terasa apa? Insyaallah, alhamdulillah. Sekalian apa? Alhamdulillah kita ini insyaallah pertemuan akhir daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah. Alhamdulillah ba'da iraqin tawil. Ba'da iraqin tawil wa juhdin tawil wa harbin matil, kita sampai juga di akhir bagian daripada Muqaddimah Hadramiyah ini, yang mana kita sudah baca sebagian daripada babul Muqaddimah yang kemarin, yang akhir yaitu babul udhiyah. Sekarang kita akan masuk ke babul akikah yang mana para ulama itu mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat banyak antara akikah dan udhiyah. Dia tak jauh beza, illa fi umurin qalilah. Karena itu rata-rata babul akikah ini disatukan dengan babul udhiyah. Yang mungkin yang benar-benar membezakan antara akikah dan udhiyah itu adalah sebab, yang mana sebabnya itu akan berefek kepada waktu itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana cara membagikannya. Bagaimana cara membagikannya. Yang mana sebabnya udhiyah itu memang kurban pada hari 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berbeza dengan akikah. Akikah adalah apa yang disembelih karena sebab kelahirannya anak. Apa sebenarnya faedah akikah itu sendiri? Faedah akikah bahwasanya kalau seumpamanya anak itu meninggal dalam keadaan masih di janin atau sudah lahir kemudian meninggal dan tidak diakikoi maka anak itu tidak akan bisa untuk menolong ayahnya ketika di akhirat kelak. Kan diriwayatkan bahwasanya padang mahsyar itu akan haus. Nanti akan ada budak-budak kecil mencari ayahnya. Lah, dibilang mencari ayahnya itu kalau dia sudah diakikoi. Kalau dia sudah diakikoi, budak-budak kecil ini adalah budak-budak yang meninggal ketika masih kecil. Dan di antara perbezaan antara akikah dan udhiyah ini adalah min haits kismah. Bagaimana cara membagikannya? Udhiyah kena dibagikan dalam keadaan apa? Mentah. Akikah kena dalam keadaan masak. Dan kalau tak silap itu Romli diperbolehkan akikah dan udhiyah ini sekali. Maknanya satu kambing dengan dua niat, digabung niatnya. Dan di antara iskalat alladzi awradaha Ibn Hajar al-Romli min haitsul kismah ini. Kalau memang ini boleh digabung antara akikah dan udhiyah, contohnya antara lahir anak di 1 Dzulhijjah, kan kemudian Anda boleh akikah di 10 atau 11 Dzulhijjah, maknanya sekali dengan korban. Indah Romli jaiz. Wa mimma awradaha Ibn Hajar ala kalam Romli di sini adalah min haitsul kismah. Apakah ketika digabung yuksam nayyian atau yuksam matbukhan, secara mentah atau secara masak? Hadza mimma qaddara fi fahmi Romli fi hadhil mas'alah. Walakin wallahu a'lam yani. Qad yaqul law kuntu Romliyan yani ana sa'aqul al-aqwa. Ainal aqwa minal akikah wal udhiyah. Wallahi kulluhu fi nafsil quwwah, kilahuma fi nafsil quwwah. Fa yatakhayyar. Au ba'duha nayyi wa ba'duha makruh ya. Yani saya kira untuk mengelak banyak jalan lah. Saya kira untuk mengelak banyak jalan itu. Untuk mengelak banyak jalan. Jayyid jiddan. Setelah dibaca
Ustaz Hazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa qala faslun al-aqiqatu sunnatun kal udhiyati. Al-aqiqah sunnatun kal udhiyah. Maknanya al-aqiqah ini sunnah, kal udhiyah. Hukumnya sunnahnya seperti udhiyah. Maknanya dia itu juga sunnatul kifayah. Kan ada mungkin ada ayahnya, atuhnya atau apa. Siapa yang mengakikoi siapa? Man alaihi nafaqatul walad. Man alaihi nafaqatul walad. Siapa yang wajib untuk menafkahi anak, ya dia yang wajib untuk bukan wajib, dia yang disunahkan untuk akikah. Untuk akikah sampai buluh. Setelah buluh yang disunahkan untuk akikah bukan ayah atau siapa yang menafkahi anak itu, akan tetapi disunahkan untuk anak itu sendiri. Setelah dia buluh, sudah waktunya anak itu sendiri yang berakikah. Maknanya akikah itu tetap disunahkan walau sudah atuk-atuk. Sudah atuk-atuk, dulu tak sempat akikah, dulu miskin tak ada uang, ketika atuk-atuk menjadi kaya, disunahkan untuk apa? Akikah, disunahkan untuk akikah. Jayid. Dan sunnahnya di sini bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah pula. Sunnah muakkadah pula. Jayid jiddan. Akikah sunnatun muakkadatun 5 marrah. Wa yahsulu biha aslu sunnah walau qabla infisalil walad ba'da imkani nafkhir ruh fatusannu an siktin balaga. Dibilang masuk waktu akikah itu bukan setelah melahirkan, akan tetapi setelah nafkhur ruh. Kira-kira berapa nafkhur ruh itu? 3 bulan ya. 3 bulan apa berapa nafkhur ruh itu? Apa 40 hari? Macam itulah. Maknanya kalau ada orang keguguran ketika sudah 4 bulan, tetap disunahkan apa? Akikah. Apa gunanya pada hari kiamat? Budak ini, anak kecil ini akan oleh Allah diwujudkan menjadi anak kecil yang nanti akan menolong ayahnya pada hari kiamat. Kalau Anda akikah. Wal mukhatab biha man alaihi nafaqatul walad walau kana fakiran. Man alaihi nafaqatul siapa? Man alaihi nafaqatul walad. Man alaihi nafaqatul walad itu abu. Wa inna ma ya'ikul asal min mali nafsih. Kalau ayah itu nak akikah untuk anaknya kena dari duitnya sendiri. Tak boleh ambil duitnya anak, tak boleh ambil duitnya anak. Li'annaha tabarru'un, karena ini adalah tabarru'. Tabaruk ini maknanya memberi tanpa ada imbalan, hibah. Ini adalah hibah. Selama dia itu hibah, maka Anda tak boleh ambil daripada uang anak, karena hibah itu merugikan. Hibah itu apa? Merugikan. Wa huwa la yajuzu min walil walad. Wa huwa ay at-tabarruk la yajuzu min malil walad. Wa yabqa talabuha minal musir ila bulughil walad. Dan terus talabul akikah daripada al-abul musir sampai bulughil walad. Hadza in kana al-asl musiran bima marra fil fitrah fi aktsari ayyamin nifas fa in asara ba'da dzalika la tasihhu. Lakin fi ayin shin ala ramli annahu yasqutu biha talab anil walad. Yasqutu biha talab anil walad. Na'am tusannu lil waladi ba'da bulughihi in lam yaqiqqa anhu. Dibilang disunahkan bagi anak itu untuk mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia balik kalau ayahnya belum sempat akikah. Wa tutlabu minal ummahat fi waladi zina. Terus kalau walad zina yang akikah siapa? Ayahnya, dia zina kok. Ini binnya bin emaknya, bin apa? Bin emaknya. Ketika dia bin emaknya itu yang akikah. Lakin la yudhirna, akan tetapi tidak dizohirkan. Nanti akikah, orang kan akan tanya kan, ini bapaknya siapa? Bapaknya kerbau. Orang Indonesia itu kalau kiasan hanya berzina tanpa ada ikatan dibilang berkumpul kerbau. Nah, maknanya engkau ini hamil sebab menikah tak kumpul kerbau. Kumpul kebo. Ya kumpul kebo maknanya kumpul kerbau. Maknanya yang menghamili saya itu laki-laki bukan suami saya. Kata-kata kiasan cakapnya apa? Kumpul kerbau. Saya pernah datang itu ada satu tanya, kalau saya nak bawa anak saya ke Indonesia macam mana?
Ayahnya mana? Ayahnya siapa? Kebo bapak. Kebo. Tak malu dia. Maknanya anak ini hasil daripada zina. Lakin la yulhirnaha. Wal waladul qin la ya'iku anhu inda ramli wa inda Ibn Hajar ya'iku anhu asluhul qur. Kalau ada anak yang dia itu hamba sahaya, maka sudah tidak ada akikohnya. Katanya Ibn Hajar yang mengakikoi ayahnya. Kalau ayahnya itu merdeka. Al-aqiqah sunnatun kal udhiyah, seperti udhiyah. Sinnan wa jinsan wa salamatan minal uyub. Hukumnya akikah sama macam hukumnya udhiyah. Dari segi umurnya. Umurnya apa? Umurnya binatangnya itu. Wa jinsan. Ada 3, unta, kambing dan lembu. Wa salamatan minal uyub. Harus tak ada aibnya. Aib apa? Yungkisul qimah wal laham. Wa niatnya juga sama. Wa wujuban bin nadar, kalau dia dinadarkan menjadi wajib. Wa nahwuhu wa amtina'ul akal minal wajibah, sama. Kalau akikahnya itu dia nadar, dia tak boleh makan sikit pun daripada daging akikah. Wa tasadduq bi jami'iha wa ghairu dzalik. Semuanya yang ada hukum di ada hukum di udhiyah, dia adalah hukum di akikah. Na'am tukhalifuha fi umurin qalilah minha. Afidai dia. Intinya yang berbeza itu at-tabakh. Yang paling yang paling signifikan di situ. Akikah ini kena dibagikan dalam keadaan matuh. Udhiyah dibagikan dalam keadaan mentah. Jadi, wa waqtuha minal wiladati ilal bulugh. Waktunya akikah ini bila daripada wiladah sampai bulugh. Itu kalau untuk yang wajib menafkainya. Summa yaqu an nafsihi. Setelah itu anak itu sendiri akikah untuk dirinya sendiri. Dia tak boleh minta kepada ayahnya. Bukan tak boleh, boleh saja. Tapi ayahnya tidak wajib untuk menurutinya. Tapi kalau seandainya anaknya itu belum balik, maka ayahnya disunahkan untuk mengakikahkannya. Akikah ini tidak ada wajibnya ya. Memang asal daripada akikah hukumnya sunnah. Wal afdal fil yawmi sabi. Yang paling afdal dari segi waktu adalah di hari yang ke-7. Fa in lam yadbah fihi fa fir rabi' asyar. Tak boleh hari ke-7, hari yang ke-14. Hada min haisul afdal, yani min haisul afdal. Wa illa fa fil hadi wal 20. Maknanya kok sudah lewat hari ke-7 tak boleh, tak ada semua. Yakni tak ada tafariknya akikah wajib ini, tak ada. Semua tafarik akikah sunnah illa min haisul iqta'ul ba'd, yani. Iqta'ul ba'd ini pun bukan untuk wajib, untuk litahaqquqi mahiyatil akikah. Dia bukan untuk apa ya? Anta wajib. Yakni maknanya kalau anta tak beri daging sikit untuk orang lain untuk akikah, maknanya anda dosa. Tak ada macam itu. Kenapa? Karena akikah ini asalnya sunnah. Akikah ini asalnya sunnah. Tapi kalau engkau sudah sembelih untuk akikah, sudah masak sate, masak ini, kemudian anda makan sekeluarga semua, anda makan untuk diri anda sendiri, satu kambing anda makan sendiri, apakah anda dosa? Saya tidak kira dosa. Kenapa? Karena akikah ini tentunya sunnah. Akan tetapi kalau anda makan sendiri dan anda tak berikan kepada orang lain, akhirnya akikah anda ini tak sah. Tapi apakah tak sahnya akikah menjadikan anda ini berdosa? Anda tak akikah dari awal sampai akhir, tak apa-apa. Tak ada macam itu. Berbeza dengan haji ya. Haji ini khusus. Kenapa? Karena haji ini walaupun sunnah, kalau batal yajibul mudi. Haji memang khusus. Yang lain-lainnya saya tak kira ya. Saya tak kira sama macam itu. Masalah summa ya'qu an nafsihi ini, Bi. Apa? Summa ya'qu an nafsihi. Kalau bapak dia nak, maksudnya bila dia dah balik tu bapak dia pun dah kaya kan. Adakah wajib minta izin daripada dia untuk buat akikah? Nah, bapaknya macam ini ya. Ini anda kena pahami, jangan ini sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang berhak. Yakni yang berhak untuk mengakikoi sebelum balik adalah ayahnya. Setelah balik adalah dirinya sendiri. Contoh Fatih dan Encik Asmi ini. Sebelum Fatih balik, yang akikah adalah Encik Asmi. Setelah Fatih balik, akikah adalah anda sendiri. Oke, Cik Asmin akikah untuk anda. Boleh saja. Tak ada kisah di sana. Cuma better anda
cakap dahulu kepada fatihnya, apakah wajib cakap? Saya tak kira wajib cakap. Karena akikoh ini min aslihi ya sunnah ya nih. Kenapa Anda memperumit masalah akikoh ini? Dan masalah udhiyah kan, kalau kita nak buat udhiyah untuk orang lain kan, minta izin. Minta izin min haitsu sihhah. Yalah. Itu dia min haitsu sihhah. Kena minta izin min haitsu sihhah macam mana? Sekiranya kalau Anda udhiyah atas dia tidak disunahkan lagi untuk udhiyah. Itu saja, tapi apakah kalau Anda tidak minta izin kemudian Anda sembelih atas nama dia, Anda berdosa? Tak dosa, tapi tak sah. Macam itu. Karena kenapa? Karena amaliyatul udhiyah dan amaliyatul akikah ini semuanya apa? Sunnah. Yakni tak mungkin ketika asalnya ini sunnah, summa tafariknya ini dosa. Itu macam tak sinkronis kalau macam itu. Ada sesuatu yang mislah menurut saya. Seperti itu. Min haitsu sihhah. Kita kena paham hal ini semacam itu. Wallahu a'lam yani. Fa fil hadi wal ishrin wal akmal syatan litakar. Yang akmal, yang aqallul jawaz, yang aqallul ijza satu kambing untuk laki-laki atau perempuan. Wal akmal syatani lidzakar. Syatan 2 kambing untuk kalau babynya itu apa? Laki-laki. Kemarin kita hadir itu berapa teman? 2 orang laki-laki dan perempuan. Seharusnya kena berapa? 3. Kena berapa teman kemarin? Tak tahu, ada hadir juga. Saya kira hadir teknik akikah. Wal akmal syatani lidzakar. So tengok li khabari Aisyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqiqa au an naquqa anil gulami bi syataini mutakafiatain. Mutakafiatain yakni mutasawiyatain. Wa anil jariyah bisyah. Kenapa? Wali kauniha. Kenapa kok zakar itu syatain? Karena ada hadis yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, dalil yang kedua apa? Wali kauniha fida'an nafsi. So, akikoh ini tebusan untuk diri. Asbahati dia, selama dia itu tebusan untuk diri, maka dia itu mirip macam dia. Yang mana dia itu? Kalau perempuan setengah macam laki-laki. Maknanya kalau laki-laki itu syatan, perempuan syah. Wadah ya. Wahal fi'lan wa fida'un nafas. Fida'un nafas amada ya. Wadah ya. Jadi fida'un nafas ada orang membunuh. Daripada hukum asalnya yang pembunuh itu juga dibunuh, untuk mengganti jiwanya dia, dibuatlah yang namanya dia. Jayid. Hina fida'un nafas ini zahir. Fida'un nafas fi akikah. Nafas mana ya? Hal yujadu nafawatun nafas hatta yufda. Wadah ya. Hal kafali ada. Hadhihi adillah kulluhu dhaniyah. Sebab dia hidup. Sebab baby tu selamat keluar. Sebab baby itu selamat keluar, jadi kita hadhihi muhawalah ya. Hadhihi muhawalah yakni sebab selamat keluar. Kenapa kalau selamat keluar yakni? Karena la ahad yafut ya. Jadi yang namanya fida itu harus ada sesuatu kemudian ditebus. Sedangkan baby ini dari awal sudah hidup. Oh selamat keluar. Oke, kenapa tak selamat di dalam? Apa mizannya keluar ini? Daripada kalau keluarnya pun sudah mati di dalam, apa? Wadah ya, maksudnya fida'un nafas di sini ghairu dhahir. Itu semuanya ini adalah adilah apa? Zoniyah. Apa hubungannya antara akikoh dan diam ini? Bikauniha fida'an nafas. Alisa fihi gharib sah. Fadihada hadi kulluhu qiyasus syabah itu dhannuhu dhaif jiddan. Karena itu dhon ini Ustaz Zaman fi khilaf ala qauli dalilan. Kenapa? Karena di dalam ilmu kalam imana'an wa imalah la yujad khalis. Ya imma jaiz, ya imma wajib, ya imma mumtani. Tak ini tengah-tengah antara wajib dan jaiz.
Namanya apa? Dhon. Apa itu dhon itu? Hal fi'lan wa dalil aslam. Qad yadul wa qad la yadul. Dalil la yujad mislu hada. Hada ad-dalil imma yadul wa imma la yadul. Kalau la yadul namanya ghairu dalil. Kalau yadul namanya dalil. Nah, hadihi qad yadul hada. Tengah-tengah. Apa? Tengah-tengah. Itu dinamakan bukan dalil tapi apa? Amarah. Wa fihi khilaf ala kaunihi dalilan. Kenapa? Karena min haisul hukmul aqal la yujad wasithah bainal jaiz wal wajib ini la yujad wasithah. Wa imman am wa immala. Alaysa qulna fil mantiq thalithul marfu. Wa dhon ini qad yakun shaiban wa qad la yakunu shaiban. Mungkin benar, mungkin salah. Karena Syafi'i ngomong madhabi sahih yahtamiluhul khata'. Ini ada potensi untuk khata'. Dalil itu tak ada macam itu zaman. Potensi untuk khata' itu tak ada. Karena itu min hais ahkam asliyah fi iskal. Tapi hada fi aqaidiyah. Tapi di dalam amaliyah yakfi hada. Yakfi hada. Wa ba'dul ahyan adillahnya dhaif jiddan. Ini kalau Hanafiyah tahu macam mana? Anjir, jadi kalau Hanafiyah tahu asbahat. Syafi'iyah ma antum yani tusbihuna diyah bil aqiqah. Alaisal aqiqah huwa husulun nafas. Betul apa tidak? Husulun nafas. Wiladatu nafsin jadidah. Wadiyah anfawatin nafas. Tanakut ini limada tukis, yani tukisunan naqaid. Tukisunan naqaid. Mestinya kalau aqiqah itu ada tak bayar. Kalau dia ada bayar, aqiqah ada tak bayar. Yani kifayah. Yani nafsun nakid tadullu ala syai'in wahid. Yani nakidah yadullani ala syai'in wahid walaysa binakidain hinaidin. Allah hancur ya ini. Ini kalau kita nak periksa lebih dalam fi iskalan. Karena itu Syekh Said pernah cakap dengan saya, fikih ini lam yanduj wa lam yahtarik. Fi'lan. Lam yanduj wa lam yahtarik. Kenapa? Don ini lahu madkhiliyatun qawiyah fi masalah ini. Berbeda dengan ilmu hadis. Ilmu hadis ini nadojo wa tarok. Ilmu nahwu ini apa ya? Nadoja wa lam yahtarik. Ilmu fikih ini lam yanduj wa lam yahtarik. Karena kenapa? Ada madkhaliyatul apa? Don tu qawi jiddan. Yani don ini qad yakunu qawiyan indak wa qad la yakunu qawiyan indak. Guna menurut saya Maidanul Fursan di dalam fuqaha tuhaqqiq hadhil manat. Tuhaqqiq hadhil manat, yani tuhaqqiq hadhil ilal. Wallahu a'lam. Wa an la yaksiral admuha wa an la yaksiral admuha. Tidak apa namanya di patah-patah, kadang-kadang dipatah-patahkan cetak. Kenapa? Tafaulan agar bayinya itu sehat. Jadi kalau memasak akikoh itu jangan potong-potong. Saya tengok di Melayu potong-potong semua. Tak kena besar-besar. Jadi kalau dipotong dari sendi-sendi, sini. Kalau memang nak dipotong, kenapa ya sunnahnya semacam itu? Tapi ada qaul mengatakan disunahkan untuk dipotong-potong kecil-kecil. Kenapa? Agar anaknya ini tawadhu. Kasrun nafas. Tafaulan min kasrin nafas. Dikatakan telah disunahkan untuk tidak dipotong. Kenapa? Agar anak ini sehat walafiat. Sehat tapi kalau sombong, tawadhu kalau sakit. Janganlah tawadhu dan sehat ini bukan nakidon ini. Ini bukan nakidon ini. Ini lamaniatul jamak wala maniatul ulu ini. Wa yatasaddaq bihi matbukhon. Sedekahnya itu dalam keadaan apa? Masak. Wa bi hulwin, dimasak dengan apa? Manis. Kenapa? Tafaulan agar akhlaknya ini cantik, manis, orangnya pun juga manis. Jangan dimasak tom yam, kecut, nanti sudah mukanya kecut, mukanya masam, akhlaknya pun juga wah, ini tak suka tom yam. Bukan tak suka tom yam saya. Memang saya tak suka tom yam, tapi bukan dalam masalah ini. Ini memang saya punya dalil untuk tak suka tom yam dalam masalah ini. Memang dimasak manis. Kan banyak kan masakan manis kan? Ada gula itu manis, masak kurma, tak kena tom yam. Anda sedikit sakit, nanti anak Anda masam tahu rasa Anda.
Wa bihulwin wal irsalu akmal. Dan yang lebih best apa? Irsal. Yakni jangan engkau panggil orang, engkau kirim makanannya. Tapi susah sekarang ya macam itu ya. Better dipanggil. Wal irsal bihi ma'amarokihi ala wajhi tasadduq lil fuqara. Ma'amarokihi jangan cuma dagingnya saja, tapi juga supnya juga, sup. Akmal min du'aihim ilaihi, lebih akmal daripada Anda memanggil mereka ke acara akikah itu. Wal afdal dzabuha ba'da tulu'i syams, setelah tulu'i syams. Wa an yaqula inda dzabiha bismillah wallahu akbar. Allahumma lak wa ilaik Allahumma hadhihi aqiqatu fulan. Li khabaril Baihaqi bihi. Oke. Sof tengok atas sedikit. Wa yajzu fi asli sunnah syatun au subu'u badana. Subu'u, bukan sab'u. Subu'u. Syah atau subu'u badana, sepertujuh daripada onta. Au baqaratun au subu'u badanatin au baqaratin. Yani au subu'u baqarah, sepertujuh daripada baqarah untuk zakar li annahu sallallahu alaihi wasallam aqan kullin minal hasani wa husaini bisyah. Wa athara syah. Kenapa? Mana yang lebih afdal, subu'u badanah, subu'u baqarah atau syatun? Syah. Kenapa? Lilafdil warid. Karena Rasul mengatakan syatan. Tabarrukan lilafdil Rasul. Yakni Rasul ketika mengatakan syatan ada sirnya. Tapi saya tak tampak, memang otak kamu bodoh. Tak macam otaknya Nabi. Nah itu Nabi mengatakan syah. Nanti antaranya faedahnya lah ya. Dagingnya syah itu lebih best daripada kambing. Lembu. Saya tak tahu. Lem chop sama steak sedap mana? Hah? Tengok. Oh itu namanya awarit, itu namanya. Min asdil mahiyah ya. Mahiyah ya. Sedap mana? Tengok tempat. Tabarrukan bil lafdil warid wa illa fal afdal huna sab'u syiyahin. Kalau memang afdal, akikahnya dengan berapa? 7 kambing kalau nak afdal. Kalau nak hemat ya 1 saja. Nak jimat 1. Kalau nak afdal 7. Nak mana Pak Teh? Nak jimat apa nak afdal? Nak jimat apa nak berkat? Pasti jimat saja. Kalau ini korban, kalau macam satu lembu tu seorang saja boleh kan? Boleh, 1 orang boleh. Maksimum 7 bagian tu semua satu orang. Oh, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Anta nak masuk surga sendiri kan? Tak apa. Maksimum 7, maksimum. Sila. Maksimum berapa? 7, maksimum 7. Tapi minimum kalau antara lebih 1 boleh-boleh saja, 1 boleh-boleh saja. Wahal kusyarihi ba'da dzabah, disunahkan setelah Anda menyembelih itu dipotong, dicukur. Wa tasadduq bi zinatihi dzahaban. Setelah itu berapa itu ditimbang? Paling 1 gram 2 gram bi zinatihi dzahaban summa fiddatan. 1 gram itu berapa dahabnya, kemudian tasadduq bi zinatihi ila fuqara, yang sunnah tadi. Sunnah. Oke. Wa tasadduq bi zinatihi dzahaban tsumma fiddatan wa tahnikuhu bi tamrin tsumma bi khulwin. Dan tahnik, ini kemana saya tahnik? Tahnikuhu bi tamrin tsumma khulwin. Anda kena tahnik baby itu dengan apa? Tamr. Kalau tidak ada tamr, khulwin, hal-hal yang manis. Apa sih? Tahnik itu, inti daripada tahnik itu bagaimana seorang soleh itu mengunyah sikit. Nanti tamr yang masih ada ludahnya orang soleh itu diletakkan di mulut, diletakkan di mulutnya bayi, agar bayi itu tumbuh dan di dalam tubuhnya bayi itu ada akar orang soleh. Itu filsafat daripada akikah itu seperti itu. Saya pernah tengok sebaliknya, ada orang dari bayi ke orang itu, saya bilang, Habib, terbalik ya Habib, terbalik Ustaz, terbalik. Capek tadi kan orang.
bilang, saya sudah buat ini 10 tahun alamak, saya bilang. Jadi 10 tahun dia akikah itu dari bayi, dari baby ke dia. Saya macam ini, Allahu Akbar. Ini saya jelaskan, akikah itu tak macam itu. Akikah itu dari orang soleh ke bayi, agar ada bagian daripada orang soleh itu tumbuh dengan bayi lah. Engkau ada bayi ke engkau untuk apa? Agar engkau macam baby lagi kan? Tak ada guna. Diriwayatkan dulu Hasan Al-Basri itu, beliau adalah afdalut tabi'in. Kekuat hafalannya hebat sampai dikatakan semua firqatul Islam muntasib ilaihi. Ahli sunnah muntasib ilaihi, Mu'tazilah muntasib ilaihi. Wasil bin Atha. Min aina Wasil bin Atha? Min talam idatimin. Hasan Al-Basri, yani kathir min Islam ini muntasib ila Hasan Al-Basri. Diriwayatkan ketika baby itu Hasan Al-Basri ini pernah menangis, maknya tak sadar. Kalau itu menangis mungkin maknya busy atau apa. Sayyidah Aisyah ini lewat. Tengok Hasan Al-Basri ini menangis, diambil dan disusui oleh Sayyidah Aisyah ini. Jadilah macam Hasan Al-Basri ini. Karena itu carilah orang yang soleh agar orang itu boleh menjadi orang yang baik. Jangan cari politikus. Ini silakan jadi perdana menteri. Jangan ke orang-orang company. Ini silakan untuk akan menjadi CEO. Bukan jadi CEO Anda. BAB nanti buang air besar itu nanti akhirnya. Jangan cari orang yang soleh, cari orang yang soleh. Jangan cari orang ahli dunia. Jangan cari orang ahli dunia. Wa tahnikuhu bitamrin summa bihulwin. Hulwin ini apa bedanya bihulwin ini lam tamassahunnar. Wa yukrahu taltiqu ra'sihi bidan. Tidak boleh darahnya kambing itu dilumurkan ke kepalanya. Itu dulu adatul jahiliyah. Wala ba'za biza'faron. Kalau biza'faron tak apa-apa. Lumurnya apa pun ya? Hah? Lumur. Oh, dam. Okay. Dam saja, tapi dilumuri dengan dam. Saja. Dengan dam. Li'annahu fi'lul jahiliyah. Li'annahu fi'lul jahiliyah. Wa innama lam yahrum li'annahu kila binadbihi li khobarin fihi dhaif. Dhaif pas. Kenapa kok tidak? Oh, ini kenapa kok tak haram? Ada khobar dhaif. Dhaif ini yukhrijul hurmah ila karohah. Ada huwa min faedatil apa namanya? Min faedatil khobari ta'if yani. Qad yukhrij, mengeluarkan sesuatu yang haram kepada makruh. Adapun yang za'faron tak apa-apa. Kenapa? Karena ada khobar kila binadbihi. Ada pendapat dhaif yang mengatakan itu sunnah. Tapi karena dia kesunahannya itu dhaif, minimum yabqa ala aslul jawaz. Karena dhaif itu juga masuk dalam kategori al-jaiz bimakna al-am. Al-jaiz bimakna al-am. Laisa biharam. Laisa biharam. Loh, kenapa kok tak makruh? Beza. Fi farqun kabir baina dam wa za'faron. Dam ini najis, za'faron ghairu najis. Li khabaril hakim an Buraidah, kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadihina gulamun dzabaha syatan wa la takhara sahu bidamiha. Falamma jaa Allah bil Islam kunna nadbahu syatan wa nuhliku ra'sahu wa nulattikhuhu bil biza'faron. So, maknanya Islam itu merubah adat jahiliyah dengan za'faron. Dengan za'faron. Wa tusannu tahdiatul walid. Selamat ya Ustaz Zaman sudah melahirkan. Antum tak beri selamat ke saya semua. Wa tusannu tahdiatul walid wa nahwuhu bi barakallahu lak wa fil mawhud wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa razaqta birrah. Wa yusannu rad alaihi bi jazakallahu khairan wa tamtaddu salatan ba'dal ilm kan takziah. Ba'da ilm kan takziah. Takziah itu kan cuma 3 hari kan. Kalau sudah meninggal 3 hari saja, jangan setelah 1 minggu tetap saya berduka sih. Saya sudah lupa engkau ingatkan lagi. Engkau ingatkan lagi. Sama kalau tahniatul walad juga 3 hari. Setelah 1 minggu tak apa-apa, uangnya belum. Allah. Summa bi khulwin wa yukrahu taltihu ra'sihi bidam wala ba'sa biza'faron. Faslun wa yahrumu taswidu syaybi wa waslu sya'ri wa taflijul athnan wa syamu
wal washmu wal hinna'u lirajuli bila hajati. Bab terakhir daripada Muqaddimah Hadramiyah adalah berkaitan dengan hal-hal muharramat tata'allaqu bisya'ar wa nahwu, yakni hal-hal yang haram, yakni mislu mutammimat kata, yakni mutammimat di dalam bab yang diharamkan di dalam perbuatan sehari-hari. Dan ini mungkin Anda akan temui banyak di kehidupan yang sekarang ini dengan banyaknya teknologi yang maju. Salon-salon itu, macam-macam. Mana kalau tengok salon, takut Anda. Tengok di YouTube itu tutorial, orang tak cantik pakai make up menjadi cantik, nanti ini ada dibuka, ini ada yang baru, ininya dibuka, nanti apa giginya dibuka, macam-macam. Faslun wa yahrumu taswidu shape. Taswidu shape, tahu shape ya? Apa? Uban. Diharamkan seseorang itu menghitamkan ubannya. Ini biasanya untuk perempuan, tapi laki-laki pun juga sama. Kenapa? Karena di dalam taswidu shape ini, di dalam menghitamkan uban ini ada unsur menipu. Ada unsur menipu, tampaknya masih hitam semua, ternyata sudah tua. Ada unsur menipu kan? Wallahu a'lam, kalau memang ada unsur menipu, maknanya bukan hanya menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam pun juga sama. Sekarang ini saya tengok kemarin itu di news, sekarang ini sedang tren rambut macam ato-ato. Macam mana? Jadi rambutnya masih muda-muda, umur 30 tahun, perempuan-perempuan tuh disemir warna putih. Ini tren yang paling apa namanya? Yang paling eksis untuk sekarang ini rambut putih. Wallahu a'lam, mungkin haram itu. Walau limra'atin kama fi syarah wa ghairihi. Lakin qala Syihab ar-Ramli fi syarhi Zubat wa tabi'ahu. Kenapa fi syarhi Zubat? Karena ada satu bait tentang ini. Di dalam Zubat ada satu bait tentang taswid ini. Apa? Ada yang hafal? Wa haramu khitaba sya'rin bisawat lirajulin lamra'atin. Apa? Lirajulin wa mra'atin lalil jihad. Di bait ini Ramli punya syarah untuk Zubat, apa namanya? Ghayatul Bayan. Ghayatul Bayan fi syarhi Zubat Ibn Ruslan. Fi syarah Zubat Ibn Ruslan. Sahih. Lakin qala Syihab ar-Ramli al-Ab fi syarhi Zubat wa tabi'ahu ibnuhu fi syarhiha yajuzu laha bi idzni haliliha. Kalau Ibnu Haliliha apa-apa, kalau memang kan dia kan pakai tudung kan. Suaminya kan sudah tahu dia ini umur berapa. Maksudnya suaminya dia cakap, "Abang, saya nak semir hitam ya, biar tambah cantik bang. Nanti abang tak nak menikah lagi biar saya." Oke, kita apa? Semir hitam, akhirnya tampak cantik. Apa-apa dia kan juga tak tunjukkan. Berbeza kalau tak ada apa-apa, kemudian ada laki-laki nak pinang dia sengaja nak apa? Hitamkan rambutnya biar nanti kalau ada yang meminang tengok dia, ini tengok saya masih muda, padahal rambut sudah setengah putih semua. Tak boleh ada unsur apa? Menipu. Kecuali untuk jihad. Jihad tak apa-apa, karena memang apa ya? Al-harbu khudah. Perang itu tipu-tipu memang, tipu menipu. Jadi kalau nak berperang yang Islam ini tua-tua semua, semir rambut semua, biar tampak macam muda. Kalau dari awal udah tua-tua, atur macam ini musuhnya. Kalau ini tak ya kita habisi. Ayo kita habisi. Kita panggil kucing semua sudah habis ini. Anda kena tengok macam ya, terlihat macam orang-orang muda. Wa qad adina laha fi qala wa yahrumu 'alal wali khatbu sya'ri shaghir walau unta idza kana ashab bisawat. Dibilang tak boleh bagi wali itu untuk menyemir rambut anaknya kalau rambutnya itu asyab. Asyab itu blond. Blond macam warnanya merah atau kuning. Nak disemir menjadi hitam tak boleh. Lima fihi min tadhiril khilqah. Lima fihi min tadhiril khilqah. Wallahu a'lam, ini mungkin yang tak semir yang tak boleh dihilangkan. Tapi semir sekarang ada yang tak boleh dihilangkan enggak? Ada ya. Cuma yang rata-rata yang ada semuanya itu boleh dihilangkan kan? Na'am, ya juzu bisawati fil jihad li irhabil adu. Wa waslu syar, tahu waslu syar? Sambung. Ayo sambung rambut. Itu satu-satu ya. Ada yang tanam, ada yang tak.
Nah, itu tanam rambut. Bukan ini yang dimaksud tanam rambut. Dia rambutnya itu disambung. Macam dulu ada wanita rambutnya pendek, dia nak rambutnya panjang. Macam mana? Disambung. Tak tahu cara disambung. Hah? Tak tahu cara disambung. Ada disambung. Saya pernah tengok beberapa wanita itu rambutnya pendek, tiba-tiba tak sampai 1-2 minggu sudah panjang. Disambung dengan rambut lain. Dulu sambungnya dengan rambut kuda, dengan rambut hewan. Loh, selama zaman nanti di ujung-ujungnya itu macam apa? Macam bagus, macam dikuncir macam itu apa? Dia apa? Dikocang. Apa? Tocang apa kocang? Ditocang. Nah? Tocang. Ditocang pakai rambut kuda. Jadi ujung-ujungnya itu cantik. Rambut kuda yang belakang kan cantik kan? Yang apa? Macam ada emas-emas macam itu. Itu disambung di ujung rambut perempuan di sini. Itu namanya waslu sya'ar. Tapi sekarang sudah lebih modern lagi. Rambut itu yang itu disambung dengan, jadi rambut setengahnya rambutnya orang lain. Setengah rambutnya orang lain. Biasanya itu diambil daripada rambutnya orang mati. Ada orang buat macam itu. Lah orang matinya itu sudah ada ulatnya. Ketika rambut itu dipotong sudah ada ulatnya. Akhirnya dia 1-2 bulan itu sakit kepala macam apa? Tak masuk akal. Karena kita kan sakit kepala biasa minum Panadol selesai kan. Ini sakit kepala yang apa? Yang ekstrim. Akhirnya oleh dokter itu di apa namanya? Di macam di mikroskop, ditengok di ujung-ujungnya ini. Jadi kan dari setengah sini kan apa rambutnya itu kan. Ulatnya itu naik sampai ke otak. Jadi di otak di batok kepala ini sudah ada ulatnya orang mati. Ada di sini. Bayangkan macam mana? Karena itu Allah tuh sudah tahu jangan buat macam itu. Ya ini. So bisya'rin adami. Yang saya katakan itu bisya'rin adami. Au najis mutlakon. Kada bitohirin lam ya'dan fihi halil. So kalau rambutnya yang dibuat sambung itu adalah rambut adami, tak boleh, atau rambut najis nak disambung dengan rambutnya anjing atau rambut babi tak boleh, atau dengan rambut yang tohir macam rambut kuda. Kan kuda disembelih nak dimakan, rambut bulu anunya itu macam mana? Bulu kudanya itu kan indah kan, sudah kita buat sambung rambut. Jadi nanti kalau perempuannya gini macam rambut kuda gitu. Subhanallah. Kama marra. Lam ya'dzan fihi hadis. Begitu pula tak boleh kalau rambutnya itu rambut hewan yang suci, tak boleh untuk disambung kalau suaminya tak izinkan. Wa taflijul asnan. Taflijul asnan ini giginya ini macam dia apa? Dijarak-jarakkan. Tak tahu ya, saya macam tak cantik macam itu. Dulu mungkin cantik ya, atau mungkin ketika dijarak-jarakkan dihiasi-hiasi dengan apa? Sesuatu di sini. Tahu saya merasa wanita yang giginya macam itu macam tak cantik. Tak tahu. Wallahu a'lam yakni. Litahsin. Wal washm. Washm itu. Dibilang lima warada min la'ni fa'ili dzalika wal maf'ul bi. Dibilang yang buat tato atau yang ditato dilaknat oleh Allah karena itu haram. Tato yang dahulu ini, tato yang sekarang saya kira lebih haram lagi. Lebih haram lagi. Tato yang dahulu kan macam itu yang dahulu. Jadi ada orang pakai jarum. Nanti itu kan digambar, ini gambar apa? Oh, ini gambar tai burung. Nah, tato tai burung. Jadi gambar dulu tato tai burung ini. Darahnya itu keluar, ditaburi inai. Nah, nanti darah itu akan macam berwarna kering. Setelah kering dihilangi, nanti akan gambar dia. Ada nada esok ini tai burung, esok sini tai kucing. Sekarang tak macam itu. Sekarang itu ditembak di apa? Di bawah kulit. Dulu tuh tak ada, dulu tuh hanya di atas kulit.
Lu jatuh sekarang di bawah kulit. Itu menurut saya lebih apa namanya? Lebih haram itu. Tapi haramnya bukan dari haramnya wasyam. Wallahu alam. Kalau haramnya wasyam itu ada unsur membawa najis. Begitu pula ada hadis ini. Cuma kalau haramnya wasyam yang sekarang tidak ada najisnya. Tapi selain ada hadisnya, itu ada musyabahah bil apa? Bil kufar. Ada musyabahah bil kufar. Wa unas fusak ya, unas fusak. Wa taflijul asnan wal wasyam wal hinna lirrajuli bila hajah. Dan tidak diperbolehkan juga laki-laki itu pakai inai. Kecuali ada hajah. Di Hadramut dulu orang-orang laki-laki kalau kawin di Hadramut sebelum masuk kamar pengantin itu di hina dulu. Saya pernah ada dulu sekali. Saya punya saudara jauh menikah di Hadramut, orang Indonesia. Perempuannya Tidal Mustafa ada Darul Zahra ketika itu, terus tak menikah. Saya hadirin laki-laki. Di depan Habib Umar tuh saudara saya diberi apa? Hina gini kan. Saya bilang untuk apa? Agar nanti kalau masuk ke perempuan itu dia tak gemetar. Adakah gemetar macam itu? Tak ada ya, langsung habisi katanya. Diberi hina, diberi apa? Hina agar dia tak bergetar ketika masuk. Itu lihajah, itu lihajah. Tapi kalau tak ada hajah, untuk apa? Biasa-biasa aja, hanya dia lukis pakai inai di sini. Ada tasyabuh bin nisa kan? Ada tasyabuh bin nisa. Rambut kan? Hah? Inai rambut. Inai rambut, macam mana inai rambut itu? Jadi rambut jadi warna merah. Yang saya tahu bukan rambutnya tapi janggutnya yang warna merah disunahkan itu. Kecuali kalau sudah memang dia sudah tua sangat, warna hitam tak boleh, warna merah tak apa-apa. Karena dulu ayahnya Sayyidina Abu Bakar ketika masuk Islam, Abu Quhafah ini, ketika masuk Islam sudah tua. Jadi tua terus rambutnya putih. Rasulullah tengok nih macam seram sangat ini modelnya Abu Quhafah ini. Dibilang macam apa namanya pokok sudah nak mati. Akhirnya Rasulullah bilang kan apa namanya lawinu sya'rahu bil hinna ya, agar tidak terlampau menyeramkan, Yang saya tahu, jadi ada unsur menipu. Dan itu tidak terjadi kecuali di rambut hitam dan di rambut putih. Yang lainnya macam tak apa-apa. Tapi kalau Anda tanya apakah itu sunnah, nah itu bisa lagi. Saya hanya bisa jawab itu tak haram, itu sunnah wallahu a'lam. Kena ahadits yang dulu ala hada. Akan tetapi janggut diwarnai merah sunnah ya. Walaupun janggut itu belum putih. Walaupun belum diwarnai merah, sini merah. Orang Habaib kan janggutnya merah semua kan. Nah, karena emang sunnah. Di sunnah Habib Umar itu merah, emang sunnah. Sunnah diwarnai merah. Ada yang tanya lagi? Ada babet untuk taghyirul khilqah dengan tasyabuh bin nisa. Tasyabuh bin nisa wadih, yakni sesuatu hal yang ghalibun nisa yaf'alu. Yakni ghalibun nisa yaf'alnahu. Kalau taghyirul khilqah itu merubah yang semestinya permanen. Jadi dirubah terus tak bisa dirubah lagi. Itu dia. Tapi kalau saya nak rubah ini untuk sementara saja tak apa-apa. Tak ada unsur taghyirul khilqah. Contohnya orang nak setelah melahirkan dia pakai apa itu namanya untuk agar tak hamil. Paling itu setelah melahirkan dia buat apa agar tak hamil dulu. Pakai macam-macam cara. Macam-macam cara itu kan tak permanen kan, tak permanen. 2 tahun, 3 tahun nanti kalau sudah anaknya besar sedikit dia hamil lagi, itu tak apa-apa. Berbeda kalau dibuat agar tidak hamil secara permanen, itu namanya taghyirul khilqah. Yakni dawabitnya seperti itu. Sekiranya merubah sesuatu yang ada pada orang umumnya dan taghyir itu dalam keadaan permanen. Dikatakan dia itu taghyirul khilqah. Karena itu banyak yang menghalalkan apa? Proses itu. Karena dia tidak permanen. Karena dia tidak permanen. Terus fatwa Indonesia yang saya tahu mengharamkan rebonding. Rebonding, tahu rebonding kan ada rambutnya yang orang rambut Afrika yang macam
Keribu. Keriting yang keribu itu kan ketika dirubah menjadi lurus, dia tak boleh balik keribu lagi. Boleh, rebonding boleh. Apa? Rebonding boleh. Ada yang rebonding yang permanen zaman. Saya rasa macam tak ada. Sebab kalau dia gunting nanti tumbuh keribu. Macam itu ya? MUI haramkan rebonding. Kalau memang dia itu tidak permanen, ada wajah untuk apa namanya? Untuk adamul hurmah. Untuk wajah untuk adamul hurmah. Saya tak tahu ini kalau dicukur, ulama mengatakan mencukur kening ini taghyirul khilqah. Ketika dicukur dia bisa tumbuh lagi enggak? Orang kata tak, tapi ada yang kata tumbuh kan. Tato sulam bisa lagi. Kalau ini dicukur bisa tumbuh lagi enggak? Saya tak tahu, saya tengok kawan saya cukur laki-laki dulu itu tapi kok tumbuh lagi. Nah, tumbuh. Apa mungkin ghairu mutorid, sebagian tumbuh sebagian tak tumbuh, saya tak paham. Cuma ada misal memang fuqaha mansus tadi mencukur kening itu haram karena ada taghyirul khilqah. Nah, kalau memang tidak tumbuh fi'lan, cukup ada beberapa orang yang tak tumbuh cukup karena fikih itu mabniun ala dhann. Tapi kalau cukur kening kan tak nampak macam manusia. Mungkin bukan permanen kot, tapi terlampau bodoh ke. Yakni oke lah macam ini. Ada orang cukur kening, orang tak cukur kening. Berdiri dua-dua. Anda nak cakap yang tak cukur kening ini tak macam manusia? Yakni semua manusia hilang tak ada keningnya saja. Anda cakap tak ada manusia. Mahada Ustaz teman. Tak macam itu, tapi memang ada sedikit perbezaan. Terus kening itu tak boleh baik lagi. Maknanya Allah beri Anda kening, kemudian Anda tak terima. Ada semacam taghyir. Mungkin taflijul asnan juga sama seperti itu. Taflijul asnan ini. Fuqaha mungkin ya, haula akan men-exception hal-hal yang dinilai itu sakit, cacat. Ada yang apa sumbing itu. Nah, itu kan kalau sekarang ada operate-nya untuk menjadi elok balik, menjadi elok balik. Itu tak apa-apa. Kenapa? Karena ada unsur tak normal. Walaupun itu memang dilakukan seperti itu, tapi banyak yang menghalalkan karena saya nak macam ini untuk menjadi normal, macam sakit. Terus apa namanya? Tai lalat, apa itu namanya? Lalat itu dia mengharapkan, Suf. Buang atau buat? Okay. Tak ada tai lalat. Ini tai lalat. Wallahu a'lam yani. Tanya lagi? Tak ada. Alhamdulillah dengan ini kita sudah menghatamkan kitab Muqaddimah Adhamiyah. Semoga kita diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca kitab lagi yang lebih tinggi dan menghatamkannya, dan kita diberi kemampuan untuk Allah untuk sabar dalam membaca kitab-kitab lain yang berkaitan dengan agama. Dan semoga kitab Muqaddimah Adhamiyah ini hujjatun lana la alaina yaumil qiyamah, dan kita diberikan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkahnya muallif wa syarih di dalam kitab Muqaddimah Adhamiyah ini kita diberi kefahaman yang qawi dan kefahaman yang amik di dalam kitab fikih, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita doakan akhuna zaman bisa untuk berumroh sampai tujuan dengan selamat dan pulang dengan selamat, wa umratan mabrurah, dikabulkan semua hajatnya, dan kita semua juga dikabulkan semua hajatnya. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma wa asrafun salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.